Halo, kita berjumpa lagi. Dalam materi kita kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian dan gaya lukisan. Pengertian lukisan menurut Sudarso adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Secara umum, seni lukis adalah sebuah penggambaran dari menggambar yang memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik atau bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Adapun tujuan berkarya seni lukis ada 4. Yang pertama adalah tujuan religius. Tujuan religius sudah berlangsung sejak nenek moyang, di mana biasanya diharapkan pada saat itu penggambarannya untuk mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa atau Sang Pencipta. Yang kedua adalah tujuan kritik sosial. Kritik sosial biasanya seorang pelukis akan membuat lukisan-lukisan itu untuk mengkritik bagaimana adanya kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan ketiga adalah tujuan ekspresi. Di sini lebih pada bagaimana seorang pelukis itu sendiri mengekspresikan jiwanya. Jadi lukisan yang dihasilkan adalah lukisan yang mewujudkan atau berasal dari ekspresi jiwa seorang pelukisnya tersebut. Gejolak jiwa pelukis. Tujuan yang keempat adalah tujuan komersial. Lukisan yang ada di samping di dalam layar adalah lukisan orang-orang jalanan, di mana pelukis jalanan itu biasanya melukis sesuai dengan keinginan dari orang yang memesan lukisan. Saya pengen dibuatkan gambar A, saya pengen dibuatkan gambar B. Jadi sifatnya lebih bersifat komersial, jadi cenderung mengikuti pangsa pasar. Dari aliran gaya lukis, berdasarkan cara pengungkapannya dapat dibedakan atau digolongkan menjadi 3, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Dari ketiga golongan tersebut, nanti kita akan melihat 2 golongan yang kita akan bahas hari ini. Untuk deformatif akan kita bahas minggu depan. Dari seni rupa murni dalam lukisan, gaya lukisan, antara lain ada 6 tema. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Yang keempat, hubungan antara manusia dengan benda. Yang kelima, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Dan yang keenam, hubungan antara manusia dengan alam khayal. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di depan tadi, bahwa aliran seni lukis itu ada 3, tapi kita di sini membahas 2 terlebih dahulu. Untuk yang deformatif kita akan membahas di minggu depan. Pada aliran seni lukis, apakah itu representatif? Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan manusia dan alam dan gaya alamnya. Antara lain meliputi
Gaya seni rupa naturalisme. Penggambarannya alami, apa adanya. Yang kedua, realisme. Memandang dunia apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Jadi sesuai ya. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat ada romantik. Nah, di sini Ibu ada kesalahan tulisan bahwa realisme ada 2, double ya. Yang ketiga adalah romantik, di mana aliran seni rupa lebih cenderung bersifat imajiner, melukis cerita-cerita yang lebih romantis. Untuk yang berikutnya ada ekspresionisme. Ekspresionisme ini adalah seperti lukisan yang ada di depan tadi, bahwa ini adalah lebih pada keadaan jiwa pelukisnya. Jadi pelukisnya mau membuat lukisan apa, ya diungkapkan, diekspresikan apa adanya. Mau coret-coret sana sini dalam kelihatan wujudnya atau tidak, itu adalah ekspresi dari seorang pelukisnya. Yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima adalah imperialisme. Imperialisme di sini adalah seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan objek tersebut dilukis. Jadi berupa lebih cenderung melihat dari objeknya, langsung objek yang nyata, yang terlihat langsung sama pelukisnya diekspresikan dalam bentuk gambar. Dan yang terakhir adalah surrealisme. Surrealisme adalah aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis mengembangkan gaya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Baik, yang aliran kedua adalah non-representatif. Apa itu aliran non-representatif? Perwujudan alias aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal. Jadi bagaimana strukturnya, unsur rupanya, dan prinsip estetikanya. Gaya seni lukis non-representatif ini lebih modern lah, lebih modern. Karena apa? Karena tampak dari gambarnya yang berupa susunan garis, bentuk bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Ya. Itu adalah tadi gaya aliran dari seni lukis. Kemudian kita akan melihat teknik berkarya seni lukis. Bagaimana tekniknya? Teknik berkarya seni lukis antara lain untuk memunculkan gagasan, yang kedua untuk membuat sketsa, yang ketiga menentukan media berkarya, yang keempat menentukan teknik, yang kelima warnai dan menyempurnakan lukisan. Itu adalah 5 teknik berkarya dalam seni lukis. Untuk berkarya dalam seni lukis, pasti ada alat dan bahan berkarya seni lukis. Alat dan bahannya adalah ada pensil atau pensil arang atau konte, pensil pastel dan krayon, kemudian cat atau pewarna, kuas, pisau palet, dan palet. Jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Yang pertama, jenis lukisan mosaik, yaitu teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna di dinding sehingga membentuk objek tertentu. Ya, kalau kalian yang beragama Katolik pernah datang ke gereja Mataram, kalian di atas tabernakel kalian akan melihat bentuk mosaik yang dari susunan-susunan kaca yang dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah gambar yang sangat indah. Lukisan kaca dikembangkan pada zaman Gotik di era
di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Apa saja? Yang pertama ada lukisan cat minyak atau plolat atau medianya adalah kanvas. Dalam pemakaiannya menggunakan cat terlebih dahulu dicampur dengan minyak, ya. Kemudian yang kedua, lukisan cat air atau akuarel. Bahan yang digunakan adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Yang ketiga, akrilik. Lukisan dengan bahan yang menghasilkan warna-warna yang cerah. Yang keempat, lukisan batik. Menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Ya, demikian informasi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk lebih lanjut, bisa kalian pelajari, kalian pahami lebih dalam pada materi ini ada di buku paket dan sumber-sumber yang lainnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.